Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab yang pertama. Kita membahas tentang kajian adab-adabnya orang yang belajar dan mengajar, atau adab-adabnya orang yang alim, yang berilmu, dan orang yang belajar, yang ngajar dan yang belajar. Nah, masing-masing punya adab. Ketika adab-adab ini dilaksanakan, maka insya Allah lebih diharapkan 99% insya Allah berhasil ya dalam belajar ilmu. Tapi kalau adab-adab itu ditinggalkan, maka mungkin berhasil tapi berkahnya bisa jadi nol, karena yang penting adab ya. Orang-orang dulu ini pokoknya adab ya, sampai dikatakan yang mungkin setelah kita ceritakan ya, Al-Imam Syafi'i ketika belajar di Imam Malik, beliau ketika membuka lembaran kitab pelan sekali, ndak kayak takut gitu ya. Jadi kresek kitabnya ini ndak kedengaran, dan dia mengatakan saya takut bunyi kresek-kresek ya kitab itu, takut mengganggu guru saya Al-Imam Malik. Gitu ya. Wah, kalau kita enggak ya, omak gitu ya. Kadang main pena cetak ya. Kadang kupingnya gurunya sampai kayak gatal gitu. Oh, ternyata buri. Untung enggak main apa namanya? Lato-lato. Pulpen cetak. Kadang tangannya dikeremek kretek gitu. Ya. Imam Syafi'i ke gurunya begitu. Ya. Dan sangat memuliakan gurunya. Dan kita gitu juga, kalau kita punya guru, muliakan guru-guru kita itu. Muliakan, anggap guru kita ini paling utama daripada yang lain. Dengan tanpa merendahkan yang lain, dengan tanpa mengurangi, maksudnya menganggap yang lain itu rendah, tidak. Cuma anggap guru kita ini tidak ada bandingannya di dunia ini. Walaupun sekalipun kutub, sekalipun enggak ada banding. Itu kalau kita ke guru kita ya, walaupun orang lain ini lebih hebat dari guru kita, tapi guru kita ya kenyataannya mungkin ya kata orang banyak itu fulan lebih hebat dari, tetap kita kalau itu guru kita, anggap guru kita ini adalah yang paling utama, paling nomor satu di dunia ini daripada yang lainnya ya, walaupun dari wali kutub sekalipun. Kalau kita masih ada anggapan sehebatan itu, maka tidak ada berkah. Tidak ada berkah, nol. Ya. Saya mati tidak ada berkah kalau kita anggapan gitu. Kalau kita punya seperti itu, anggap mulai ya, tidak usah belajar ke guru ini. Kenapa? Dia tidak bakal dapat berkah. Karena dia sudah menganggap gurunya ada kekurangan dan orang lain lebih hebat dari dia. Ya, ini adab maksudnya, adab, paham ya? Ya. Sehingga nanti ada apapun, tetap yang utama guru kita, gitu. Kayak kejadiannya ya, siapa nih? Habib Ali pernah cerita mungkin ya, Syekh Ali Baras ya, Syekh Ali Baras dengan gurunya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib. Banyak juga cerita-cerita yang lain banyak. Ya. Suatu saat, singkat cerita, di daerahnya Habib Abdurrahman Al-Attas, Umar bin Al-Attas ini ada di majelisnya ya. Di majelisnya ada siapa nih? Ada Nabiullah Khidir datang. Ya, Nabiullah Khidir datang. Tapi murid-murid tidak tahu. Ya. Murid-murid ini tidak tahu kalau itu Nabiullah Khidir datang. Nah, setelah salaman dengan Nabi Umar, mungkin ngomong-ngomong ya, pergi nih, mungkin mau ke tempat fulan. Kalau ulama itu mau singgah ke majelisnya fulan, mungkin nyambangi majelis gitu ya Nabi Khidir.
Setelah Nabi Khidir keluar mau mau keluar, ada mengatakan ini ceritanya beda-beda ya. Ada mengatakan di daerah itu di satu majelis ada mau kedatangan Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian murid-muridnya tahu, ya, murid-muridnya Habib Umar bin Abdul Aziz tahu. Semua murid ini diberi kebebasan, ente mau ke sana monggo, enggak apa-apa di sini, gitu ya. Jadi enggak disuruh, kecuali disuruh ya enggak. Ente mau ke fadal mau ke sana ya, kalau enggak di sini. Ada seperti itu, wallahu alam ceritanya. Ada yang versi satunya yang datang siapa nih? Yang datang Nabi Khidir ke Habib Umar bin Abdul Aziz. Setelah Nabi Khidir keluar, diberitahu, ya wahai murid-murid, tahukah anda siapa tadi itu? Tidak tahu. Itu Nabi Khidir alaihissalam. Wah, gitu ya. Tahu Nabi Khidir ini, murid-murid semburat semua pingin bersalaman dengan Nabi Khidir, ngejar Nabi Khidir keluar. Kecuali Habib Syekh Ali Baros, ya. Kecuali Syekh Ali Baros ini yang tidak keluar. Ya. Yang tidak keluar Syekh Ali Baros. Nah, kemudian tanya, loh, ente kok enggak ikut itu Nabi Khidir loh? Ya. Kok enggak ikut? Kok teman-teman ente ngejar Nabi Khidir alaihissalam? Apa katanya Syekh Ali Baros? Ya wahai Syekh, buat apa saya ngejar Nabi Khidir? Sedangkan antum yang dihadir Nabi Khidir. Buat apa saya ngejar Nabi Khidir meninggalkan orang yang didatangi Nabi Khidir? Nah, gitu ya. Atau versi lain enggak, ada mengatakan enggak, ketika di majelis lain itu ada Nabi Khidir, murid-murid datang semua. Nah, gitu ya. Syekh fulan ya mungkin ada. Syekh Ali Baros enggak mau ke sana. Tanya, loh, kenapa kok enggak ke sana? Di situ ada Nabi Khidir. Katanya apa? Wahai Syekh, saya enggak ada kepentingan dengan Nabi Khidir. Ya. Tapi saya ada kepentingan dengan antum. Saya enggak ada urusan dengan Nabi Khidir. Urusan ana sama antum tok. Gitu ya. Biarkan Nabi Khidir datang, yang penting ana enggak ninggalan antum. Kata Syekh Ali Baros. Ya. Nabi loh ya. Nabi Khidir loh ya. Apalagi Syekh fulan mungkin ya. Kecuali disuruh. Kalau disuruh lain lagi. Oh ya, kecuali disuruh sama syekhnya. Ini enggak disuruh. Nah, maka ya apa gurunya yang diutamakan. Maka sejak itu Habib Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang mengirim Fatihah, hadiah Fatihah kepada saya, tapi tidak melalui Syekh Ali Baros, maka tidak diterima. Saya tidak menerima Fatihahnya orang yang dihadiahkan ke dia, ke saya, tapi tidak menyantumkan nama Syekh Ali Baros. Maka di setiap sebagian rotib itu mesti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, terus bawahnya wa Syekh Ali Baros, pasti seperti itu. Kenapa? Saking mulianya, saking dekatnya murid sama guru. Nah, padahal Syekh Ali Baros ini bukan murid hebat, bukan ya. Dia ini murid-murid bukan murid istimewa begituan. Murid khidmah. Nah, gitu ya. Murid khidmah. Nah, jadi guru kita utamakan. Nah, kemudian kita membahas tentang adab-adabnya orang yang alim dan orang yang belajar. Di bab pertama kita masuk ke bab pertama tentang keutamaan ilmu. Nanti bab belakang baru tentang masalah adab-adab. Sekarang kita mulai dengan adab-adab keutamaan ilmu. Keutamaan orang yang memiliki ilmu. Bahwa orang yang alim, yang tahu atau berilmu sama yang enggak itu tidak sama. Di hadis disebutkan, di Quran juga disebutkan. Di Quran yang sangat terkenal ayatnya apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan yang enggak tahu? Artinya apa? Ya enggak sama. Nah, gitu ya. Orang yang tahu sama orang yang enggak tahu itu enggak sama. Lebih tinggi derajat orang yang tahu. Karena kalau orang yang tahu ini terarah.
Kalau enggak tahu itu namanya ngawur. Kemudian diantaranya kemarin kita bahas bahwa Allah Ta'ala itu meninggikan derajat orang yang alim, yang tahu, melebihi orang-orang yang hanya modal iman saja. Bandingannya dengan derajat-derajat yang sangat banyak sekali, minimal 3 derajat. Satu derajatnya adalah apa? Ma baina darajatain 500 tahun. Misal ya. Ini misal ditamsilkan, diibaratkan kalau perjalanan 500 tahun, segitulah besarnya derajat satu. Ini ya, satu. Wah, ini 700 derajat. Satu derajatnya ya, itu antara satu derajat dengan 2 derajat ini kalau ditamsilkan jaraknya besarnya itu 500 tahun perjalanan. Jadi enggak sebanding, sama sekali enggak sebanding. Satu aja enggak sebanding. Ya apa ini? Ya. Ini 700. Makanya kalau orang alim ini luar biasa. Dengan pangkat derajatnya, kemuliaannya enggak ada yang melebihi orang alim. Makanya orang itu malas kalau belajar ilmu. Kenapa? Nanti balasan dari Allah, dia dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Banyak kan yang malas, ya kan? Yang ditakdirkan oleh Allah jadi ahli pelajar ilmu, berarti ini keistimewaan, harus disyukuri, ya kan? Harus dijaga. Jangan sampai disia-siakan. Enggak gampang ya kita meninggalkan keluarga, ya kan? Untuk sekian tahun, yang biasanya yang lain-lain tuh sendagurau dengan keluarga, kita enggak meninggalkan keluarga untuk belajar. Ini enggak gampang ya. Apalagi sampai puluhan tahun misalkan ya, 40 tahun. Wah, kita ya enggak mungkin itu. Kemudian Allah Ta'ala juga meletakkan ahli ilm ini pada derajat ketiga bagi orang-orang yang tahu akan hakikatnya Allah Ta'ala. Yang pertama dikatakan yang tahu hakikatnya Allah adalah Allah sendiri. Yang kedua adalah para malaikat, wasan nabi malaikatih. Yang ketiga baru orang-orang yang berilmu, ahlul ilm. Kemudian orang-orang yang biasa, yang lainnya itu nomor 4 dan lain-lain sebagainya. Kemudian berikutnya wa qala Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah para ulama. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika humul bariyah ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika mereka itulah hum khairul bariyah, makhluk yang paling baik. Khairul bariyah ya, makhluk terbaik. Di muka bumi ini atau di dunia ini, makhluk terbaik adalah orang yang takut kepada Allah. Ya. Terus siapa orang yang takut pada Allah itu? Ya ulama. Berarti yang terbaik di muka bumi ini ya ulama, nggak ada lagi. Dulu ketika ada para nabi. Setelah para nabi nggak ada, para pewarisnya yaitu ulama. Makanya al ulama warasatul anbiya wal mursalin, ya kan gitu. Ulama adalah makhluk nomor 1 di dunia. Coba sekarang kita bayangkan ya, Habib Umar ya, yang datang tuh dari mana-mana datang sampai rela nginep untuk ketemu Habib. Cuma sekedar delok tok, ya gitu ya. Kadang nanti hadir ke sana. Sekarang tadi pagi di Surabaya, tadi malam di Gresik. Itu kadang hadirnya paling sini, mbuh pirang meter udah. Kadang-kadang nggak ketok. Ismek ketok gerumunan orang tok. Mek pengen dekat, walaupun dekatnya nggak sedekat-dekat hakiki ndak. Pokoknya ngumpul dengan orang-orang dekat. Kenapa? Karena ulama Habib Umar. Ya. Ini contoh kecil ya Habib Umar. Kayak seperti itu ya Habib Umar. Terus kalau kita pikir itu Habib Umar,
Habib Umar ini keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita ditawasuli. Ya apa? Bayangkan bagaimana kalau Syekh Abu Bakar bin Salim sendiri, ya kan ya apa? Kemuliaan Syekh Abu Bakar bin Salim bagaimana? Ini Habib Umar ini ibarat titisannya keberkahan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim? Kita bayangkan. Kemudian kalau Syekh Abu Bakar bin Salim seperti itu, kita tidak bisa membayangkannya dengan kita lihat Abu Umar ya, ulama ya. Ya apa kalau lihat Nabi? Ya apa Nabi? Ini cucunya Nabi. Itu pun bukan langsung berkah dari Nabi, berkah dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ulama ya kan, Masya Allah. Faqtadatil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala wal ladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Fayantaju annal ulama hum khairul bariyah. Fayantaju annal ulama hum khairul bariyah. Faqtadatil ayatan, maka dua ayat ini membuat ketentuan, menentukan gitu ya. Maka dua ayat tadi di atas itu menentukan, membuat pernyataan, menentukan gitu ya. Apa pernyataan dua ayat di atas tadi? Annal ulama, bahwa ulama itu adalah humul ladina, orang-orang yang yakhshawna, takut Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala ya kan? Loh, itu ada ulama yang berani, itu bukan ulama berarti. Kalau ulama itu adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau sudah mengamalkan ilmunya berarti dia orang yang takut pada Allah pasti ya. Kalau ada ulama kok berani pada Allah, berani nentang agama Allah, ya bukan ulama. Ya. Al-alim itu adalah al-amil. Kalau ada alim tapi tidak amil, bukan alim. Ya kan? Orang alim tidak beramal, sama dengan bodoh. Sama kan? Bodoh tidak beramal. Kemudian disandingkan dengan alim dan tidak beramal. Sama enggak? Ya sama, apa samanya? Sama-sama tidak beramal, begitu ya. Ada orang alim tidak sholat, orang bodoh tidak sholat, sama tidak? Ya sama aja, apa? Sama-sama tidak sholat, gitu ya. Walaupun nanti dosanya lebih besar orang yang alim, yang pasti. Cuma dari segi persamaan sama, apa bedanya? Orang alim yang tidak beramal dengan orang bodoh tidak beramal, sama nilainya. Dan tidak dikatakan orang yang alim kalau berarti kalau tidak beramal, karena dia hilang kealimannya. Orang yang alim ada yang beramal, otomatis diakui indallah sama indannas. Mungkin kalau yang tidak beramal diakui tapi indannas saja, tapi indallah tidak. Nah, makanya yang takut pada Allah hanyalah ulama. Ini yang benar-benar ulama, yang diakui keulamaannya baik indallah atau mungkin di indannas juga. Tapi kalau tidak beramal, si alim tidak beramal, berarti dia statusnya alim cuma indannas saja tapi bukan indallah, karena dia tidak beramal. Nah, gitu. Kemudian walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah, dan orang yang takut pada Allah itu adalah orang yang paling baik di dunia ini. Ya kan? Orang yang apa tadi? Yang paling baik ya orang yang takut pada Allah. Siapa lagi? Ini. Fayantajju annal ulama, maka dapat dinilai gitu ya. Dapat disimpulkan atau dapat dinilai dari ini bahwa ulama adalah orang yang paling baik. Annal ulama'a hum khairul bariyah. Nah, maka dapat dinilai dari ayat ini ya, dapat disimpulkan bahwa ulama adalah mereka orang-orang yang paling baik di muka bumi ini. Sekali lagi, ulama indallah yang diakui di sisi Allah, bukan ulama indannas.
bukan. Kalau ulama yang indan nas berarti dia ulama yang cuma hanya ulama bentuknya saja tapi pada hakikatnya bukan. Nah, ini. Maka kalau lebih-lebih zaman sekarang ini kalau kita ikut ulama lihat dulu. Karena sekarang ini banyak orang yang bukan ulama tapi casingnya ulama. Ya, casingnya ulama gampang kalau sekarang. Ya di foto orangnya agak mancung sedikit, ya imamahan niru imamnya Habib Umar wes ketok sudah. Uang wes kaget sudah. Wih, siapa ini? Nah, gitu ya. Bukan itu ulama, tapi lihat perilakunya dulu. Kalau soal tampang ya gampang, siapa saja bisa. Pokoknya punya badan yang bagus, ganteng, rotok ngarap titik, berjubah, berimamah, wes ketok sudah. Gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan menjadikan dia yufaqih dalam agama. Faqih ini orang ahli dalam ilmu bidang agama, orang faqih. Ya. Jadi sama Allah ditakdirkan untuk bisa ilmu orang tadi. Jadi faqih, yufaqihu fiddin. Jadi orang ahli fikih, orang ahli ilmu. Ya, baik zahir atau batin. Enggak ada orang yang ditakdirkan baik di sisi Allah, orang yang Allah menginginkan orang ini baik, kemudian dia bodoh, tidak mungkin. Mesti dia ini pasti pintar, alim. Walaupun minimal dia alim dalam hal ibadah. Nah, gitu ya. Dalam hal ibadah dia genah. Kemudian untuk hal-hal yang lain nanti hikmah, jadi ahli hikmah dia. Misal walaupun dia orang tidak pernah ngaji, cuma dia dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, tapi dia tetap bakal punya sama Allah, bakal dijadikan orang yang ahli ilmu. Minimal dia ilmu dalam bidang ibadahnya, yang lain-lainnya futuh, ahli hikmah, ya kan? Saucap dua ucap nasihat, begitu. Mbok dari mana kadang-kadang gitu, ya, tidak bisa dalil, cuma omongnya baik, nah, gitu. Berarti orang ini dikehendaki oleh Allah baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya wa hasbuka bihadar darajah majdan wa fakhra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang gantikan kedudukan nabi, yang mengambil peninggalan para nabi ya ulama ini. Apa peninggalan para nabi? Ya ilmu pengetahuan, ilmu agama ini yang peninggalan nabi. Yang diambil oleh ulama yaitu, gitu ya. Karena nabi tidak meninggalkan dinaron, tidak meninggalkan dirham wala dinaron, tapi nabi itu meninggalkan ilmu warisan ilmu agama, ilmu pengetahuan. Nah, ini. Maka kalau nanti kita ini ditakdirkan oleh Allah memiliki ilmu agama, pengetahuan yang banyak, berarti kita ini seakan-akan sudah mengambil bagian yang banyak daripada warisan yang ditinggalkan oleh Nabi. Nah, gitu. Wa hasbuka bihadad darajah majdan wa fakhra. Wa hasbuka, cukup bagimu bihadhihi darajah, dengan derajat ini. Maksudnya tidak perlu kita ini mikir derajat ilmu ini seperti apa, besarnya seperti apa, agungnya seperti apa. Wes tidak perlu kita mikir yang banyak, tidak pernah mikir yang aneh-aneh yang kita mungkin tidak tahu. Pikirin masalah warisan ini. Ya, cukup orang ahli ilmu ini adalah pewaris Nabi. Di sini sudah cukup. Ya. Ini sudah merupakan kebanggaan, keagungan, wa fakhron, dan kebanggaan, fakhr ya, kebanggaan. Jadi derajat ini adalah derajat keagungan dan kebanggaan. Bayangkan ya, kita mendapatkan warisan dari Nabi, kan berarti seakan-akan orang yang terdekat. Ya.
Jadi orang ahli ilmu, orang yang mengambil bagian ilmu yang banyak ini berarti dia ini seakan-akan seperti orang yang kalau di keluarga meninggal itu ya orang yang paling banyak mengambil warisan. Siapa orang paling banyak mengambil warisan? Asobah. Siapa asobah? Itu keluarga paling dekat, anak. Ya. Jadi pokok ada keluarga terdekat berarti dapat banyak warisannya. Maka tinggal kita ini, kalau kita nanti ngambilnya banyak berarti seakan-akan kita ini orang paling dekat dengan Nabi. Kalau kita ngambil sedikit berarti ya koyok-koyok keluarga jauh. Kalau kita tidak ngambil sama sekali ya koyok-koyok berarti kita ini bukan keluarga Nabi. Gitu ya. Ini salah satu keagungan ilmu seperti itu. Wa bihadhi rutbah, dan dengan makom atau tingkatan ini adalah syarafan sebagai kemuliaan, wa dzikron dan sebagai apa ya? Pengingat, dzikron. Jadi makom tingkatan ini cukup ya dengan makom warosah atau apa tadi? Warisan dari Nabi ini adalah sebagai kemuliaan. Enggak ada sudah yang lainnya. Kita jadi orang kaya, Nabi tidak kaya karena Nabi tidak mewarisi harta, ya kan? Tidak ada kemuliaannya. Orang jadi pejabat, terus kita jadi pejabat, Dilihat Nabi jadi pejabat enggak? Nabi tidak mewarisi jabatan, gitu ya. Jadi berarti enggak ada kemuliaannya daripada jabatan. Yang ada kemuliaannya adalah ilmu. Karena apa? Nabi mewarisi ilmu. Ya, gitu. Wa idza kana la rutbah fawqan nubuwah. Kalau wa idza kana, dan apabila la rutbah tidak ada makom atau tingkatan fawqan nubuwah di atas kenabian, maka fala syarafa fawqa tilka fala syarafa fawqa syarafil wirasah litilka rutbah. Maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan warisan kenabian. Tidak ada kemuliaan di atas warisan kenabian, tidak ada. Ya kan, ilmu ini kan warisan Nabi. Sedangkan Nabi adalah Nabi itu karena memiliki makom kenabian adalah makom paling tinggi. Berarti warisannya pun adalah makom paling tinggi. Ilmu itu makom paling tinggi, nggak ada sudah. Ya. Di atasnya ilmu sudah nggak ada lagi. Apa lagi? Apa sudah? Nggak ada. Jadi berarti kita ini sedang menempuh jalan untuk meraih sesuatu yang paling tinggi. Nggak ada yang paling tinggi di atasnya ada. Nggak ada ilmu. Ya. Kalau kita berhasil tinggal metik buahnya. Ya, makanya karena ini sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, maka berat kita jalani, ya kan? Ada yang males kadang-kadang ya, suruh hafalan, kadang-kadang males. Memang perlu disadari, memang cak gak popo ya, siapa ya mana sudah. Memang berat, ya berat. Karena nanti apa tadi jaminannya kemuliaan. Ndak nunggu akhirat di dunia sudah dimuliakan, ya. Walaupun sekecil apapun ilmu mesti dimuliakan. Ente nanti kalau punya ilmu, hatta ilmunya sedikit lah kecil, cuma ente amalkan, akhlaknya baik, pulang ke kampung, saya yakin pasti itu dimuliakan. Walaupun berapa persen lah, kita ndak kayak Habib Umar gitu ya. Coba Habib Umar ya, antum nanti coba bisa dilihat mungkin malam Jumat, besok ya malam Jumat ya. Nah, besok malam Jumat coba nanti streamingnya Habib Umar itu bisa di setel untuk air tugulnya enggak di cancel dulu ya. Habib Umar mumpung datang kita mungkin lihat live-nya ya. Apa Habib Umar seperti itu, kita enggak usah seperti itulah ya, keturunan kalau lihat Habib Umar. Tapi setidaknya semacam itulah orang punya ilmu ya, mesti dihargai, mesti disapa nanti kalau kita ada di kampung. Minimal tawari, antum bisa khutbah enggak Ustaz? Gitu ya. Kan sebenarnya kan sudah ditawari. Coba kita enggak ngaji, tawari enggak? Enggak ditawari.
Ya, orang ini loh murti Habib Fulan, Masya Allah, begitu. Ini sudah awal dimuliakan berarti tuh. Walaupun kita tidak boleh sombong, ya ampun tidak boleh sombong. Tapi yang mau tidak mau nanti dihormati. Ya, dihormati. Jadi kebanggaan orang, apalagi dia punya ilmu mengamalkannya. Oh, jadi kebanggaan. Ya. Ibarat dijadikan nomor 1 kalau nanti antum ada di kampungnya. Tapi syaratnya ngamalkan loh ya. Kalau tidak ngamalkan ya di gua ente. Ngamalkan. Ilmu itu diamalkan. Kalau diamalkan baru ada buahnya. Ya kan ya? Apa? Ilmu bila amal kasyajaratin bila samar. Ya kan gitu ya. Ilmu tanpa amal itu seperti buah pohon tanpa buah. Oleh iup petok tapi nggak ada buahnya. Ya, syukur iup. Kadang-kadang ya nggak ada rusuh di bawahnya. Ya, tapi nggak ada manfaatnya. Ya kan rugi. Nggak ada manfaat. Atau al ilmu bila amal kasama bila nujum, kayak langit tanpa bintang, nggak indah. Gitu ya. Petang. Ya, nggak ada yang bisa dilihat. Ilmu nggak diamalkan, nggak ada yang bisa dilihat. Tapi kalau kita punya ilmu diamalkan, bisa dilihat, ya kan ya. Nanti kita punya ilmu, bisa ini, bisa itu, antum ke musholla atau ke masjid. Mungkin awal sehari 2 hari nggak direkan sama orang, tapi lama kelamaan mesti nanti antum disapa. Ustaz, antum jadi imam ya, gitu ya. Awal jadi imam misalkan ya. Ustaz, coba ngajar antum ya, begitu. Antum jadi takmir ya, begitu. Wes, antum jadi kiai ya, gitu ya. Wes, mari sudah. Ndak langsung jadi kiai, ndak langsung jadi ustaz, ndak. Setelah ibarat gitu ya, satu contoh gitu. Pulang ya. Jamaah. Terus ke orang baik. Nanti pulang nanti moro-moro wes ganti kostum. Ya. Tadinya baju takwa, kopiah putih, pulang ngorak. Konconnya golongannya korak-korak. Ya enggak direkan sama orang, disayangkan. Saaknya hari itu. Gitu. Ya, biyen lah HP ya, saiki koyo ngono. Nah, gitu. Salah kita sendiri, tidak beramal. Jadi ilmu itu diamal, gitu ya. Ilmu itu harganya ada di amal. Ilmu bila amal tadi itu sudah tidak bakal ada hasilnya. Al ilmu bila amal kasyajaratin bila samar, mau tulisan. Al ilmu bila amal kan nujum bila sama. Kemudian ini wa ghayatul ilmi al amal bih, lah ini sudah ya. Tujuan utama goyah ini apa ya, batah apa, pokoknya tujuan utama. Tujuan utama ilmu itu adalah amal. Ilmu ibarat kita perjalanan. Ilmu ini ibarat perjalanan. Ilmu ini mentoknya ya amal sudah. Ya, kalau sudah ada di amal baru sudah selesai ini ilmu. Ya. Kalau tanpa amal kayak muter-muter tok. Ya, muter-muter aja nggak ada hentinya, nggak ada goyahnya. Ya, gitu. Jadi tujuan pokoknya di situ adalah al-amal. Ghayatul ilmi al-amal bih. Kenapa? Li'annahu samratuh, karena itulah buahnya. Amal itu adalah buahnya ilmu. Ya, kalau nggak diamalkan berarti tidak berbuah. Berarti ilmunya tidak ada manfaat, tidak ada hasilnya. Dapat pahala enggak dapat. Loh, katanya orang berilmu dapat pahala. Iya. Orang dapat ilmu itu dapat pahala ketika nyari toh. Nah, kita belajar gini nih ya, 1 jam, 1 saah ya, kurang 1 jam lah, pokoknya 1 saah. Itu afdal min sholati alf rakaah. Hadisnya kan ya, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Wa min tashi alfi wa min tashi wa min iyadati alfi marid, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa min tashi alfi janazatin, dan lebih utama daripada bertakziah kepada 1000 orang meninggal.
Oh hebat kan? Tapi ini pas ketika nyari gini tok sekarang, nanti ente bubar semari. Ya, sekarang tinggal yang dihasilkan tadi diamalkan apa enggak. Kalau diamalkan tambah berkah, nambah pahala lagi. Kalau nggak diamalkan ya sudah nggak dapat pahala. Jadi pahala itu ketika nyari tok dulu, setelah itu enggak ada pahala. Ya. Setelah itu semari-mari. Kita di pondok di sini dapat pahala, iya, karena kita dalam rangka ilmu. Nanti kita pulang ke rumah sudah nggak ada pahala, sudah hilang. Ya, kecuali kita ngamalkan. Ya. Dulu kita belajar masalah sholat duha, keutamaan duha, ya, tata cara sholat duha, doa duha, sudah selesai. Mari pahala, iya. Terus setelah itu ada pahala enggak? Kecuali ente sholat duha istiqomah, baru terus pahala ini terus mengalir. Ya, ente tahu tentang keutamaan sedekah, ngaji, babus sedekah, ngerti ya? Babus zakah, dapat pahala. 1 jam, ibarat ya, 1 saat 1 jam itu seperti 1000 rakaat lebih utama dan lain-lain sebagainya. Itu pasti itu tok. Setelah itu enggak dapat pahala. Dapat pahala kalau kita amalkan. Ya, kalau kita amalkan, kita sedekah, ngasih nyempelono ke masjid mungkin walaupun 1 sak gopek, kan ya kan tergantung keutamaan tergantung kemampuan kan. Atau minimal kalau enggak punya uang, enggak punya apa-apa, bokes kita ini melarat gitu ya, pilot. Minimal senyum. Enggak ada yang bisa dikasih, enggak ada yang bisa kita kasih senyum. Orang minta ngapunten, hanya ini yang dapat saya kasih. Ini kosong semuanya. Ya. Jadi sekali lagi itu, jadi nggak ada pahala. Jadi pahala itu kalau dia mengamalkannya. Karena itu adalah buah. Wa faidatul umri, dan faidahnya umur. Amal itu ya faedahnya umur. Dulu kita belajar di pondok 6 tahun. Pulang nggak lapo-lapo, ya sudah tidak ada pahala dia. Ya, es balik awam lagi. Podo aja ambek cak min, cak apa ya, saya tidak ngaji sama. Ya. Teman kita tidak mondok, kita mondok 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Setelah itu pulang. Terus kita tidak ngamal, sama seperti yang teman kita yang di kampung yang nggak mondok. Ya. Kenapa? Ya karena kita tidak amal. Berbeda kalau kita beramal. Tadi ya, kita lebih baik dari mereka. Kita beramal, kita ngamalkan ilmu kita, baru kita bisa dibedakan. Nah, gitu. Kalau nggak beramal, maka tidak ada bedanya orang bodoh sama orang yang alim, tidak ada bedanya. Wazadul akhirah, dan amal itu adalah bekal untuk akhirat. Amal adalah bekal untuk akhirat. Maksudnya amal ya, bukan ilmunya. Ilmu itu bekal untuk apa tadi? Untuk amal, supaya amalnya itu genah, supaya amalnya itu apa tadi sesuai dengan tuntunan. Amalnya bekal untuk akhirat. Paham ya? Begitu. Bahkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya ini nanti di akhirat orang yang paling pedih siksanya. Apa di hadis itu? Asyaddun nasi adzaban alimun lam yanfa'hu bi ilmi. Orang yang paling pedih siksanya adalah seorang orang yang alim tapi tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Tidak ada amal. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Faman dhafira bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Barang siapa yang mendapat keuntungan dengan ilmu ini, dengan warisan Nabi ini ya, barang siapa yang mendapatkan keuntungan mendapat meraih warisan Nabi yaitu ilmu, maka sa'ida, dia akan menjadi orang yang bahagia. Wa man fatahu, dan barang siapa yang fatah berarti ketinggalan. Barang siapa yang ketinggalan dari ilmu, tertinggal dari ilmu gara dia tidak belajar atau belajar tapi tidak usaha, ya, ketinggalan ilmu, maka khasira, dia termasuk orang yang merugi.
you.